Halo Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, selamat datang di Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Labuan Batu, Sumatera Utara. Nah, perkenalkan saya Asri yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Ada Ibu-Ibu JPN Cantik Jelita, ada Ibu Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu Kasih Datun, Ibu Aisyah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ada Ibu Rani dari Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai aplikasi Halo JPN. Dari tadi kita menyebutkan JPN. Pasti penasaran dong, JPN itu sebenarnya apa ya Bu? Ya, jadi begini, JPN itu sebenarnya kepanjangan dari Jaksa Pengacara Negara. Mungkin masyarakat itu sepertinya masih tabu nih dengan istilah Jaksa Pengacara Negara. Sepertinya masyarakat itu masih familiar dengan istilah JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Nah, organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia itu kan terbagi menjadi beberapa bidang. Yaitu salah satunya adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara ini sendiri, Mbak Asri, itu juga punya jaksa. Nah, nama jaksanya adalah Jaksa Pengacara Negara. Kenapa disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara? Karena memang ruang lingkup atau skop dari tugas dan fungsinya hanya sebatas pada permasalahan perdata dan tata usaha negara saja. Makanya disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara. Seperti itu. Oh, jadi Jaksa Pengacara Negara. Jadi Bu, biasanya yang kita kenal tuh pengacara pada umumnya yang ikut bersidang gitu kan Bu. Ada yang membedakan nggak Bu dengan Jaksa Pengacara Negara dengan pengacara yang kita tahu pada umumnya? Ya, jadi gini, terkadang mungkin akhirnya masyarakat jadi bingung nih, kok seperti tidak konsisten ya Jaksa Pengacara Negara, Jaksa pengacara, karena ini adalah dua profesi yang memang berbeda sebenarnya ya, latar belakangnya. Nah, Jaksa Pengacara Negara tentu berbeda dengan pengacara pada umumnya. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya yang pertama adalah di mana pengacara pada umumnya itu mereka bisa bersidang untuk perkara apa saja. Misalnya perkara pidana, perkara perdata, hubungan industrial, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kliennya bisa siapa saja, tidak dibatasi kliennya. Kemudian mereka akan mendapatkan success fee dari setiap permasalahan yang ditujukan kepada pengacara tersebut. Sementara kalau Jaksa Pengacara Negara ini sendiri, mereka atau kami punya rule of the game, ada aturan mainnya gitu. Kami diatur dalam sebuah ketentuan atau suatu ketentuan di mana di dalam Undang-Undang Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di mana dalam pasal 30 itu dijelaskan bahwa kejaksaan itu dengan surat kuasa khusus, artinya kita harus punya surat kuasa khusus dulu nih, diberikan surat kuasa khusus, maka kami baru dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama, subjeknya berbeda, untuk dan atas nama negara, pemerintah, BUMN, BUMD, bahkan perorangan, tetapi skopnya tetap pada permasalahan perdata dan tata usaha negara. Kemudian yang kedua, di dalam pasal 30 ayat 2 itu sendiri juga ditegaskan bahwa kejaksaan merupakan adalah kantor pengacara negara yang diberikan wewenang. Nah, wewenang kami sangat luas nih. Yang pertama adalah enforcement, itu melakukan penegakan hukum. Kemudian prevention, artinya pencegahan. Kemudian kita juga dapat menyelamatkan aset-aset milik negara dan menjaga hak-hak keperdataan masyarakat. Jadi seluas itu. Kemudian yang paling substansial yaitu jaksa pengacara itu tidak boleh menerima fee, Mbak Asri. Karena apa? Ada negara kan di belakangnya. Karena apa? Kami sudah digaji oleh negara. Makanya dalam kepanjangan JPN itu harus ada nama negara di belakangnya. Karena memang kami digaji oleh negara. Makanya kami tidak boleh mendapatkan fee atau success fee itu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah jaksa pengacara negara juga bisa bersidang? Tentu bisa. Karena kan tadi saya jelaskan bahwa kami dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Ada bahasa pengadilan di situ. Artinya kalau ada pengadilan berarti ada proses persidangan. Siapa yang bersidang? Yang bersidang tetap Jaksa Pengacara Negara, dan itu adalah kami, mewakili negara, pemerintah, BUMN atau BUMD. Berarti tugas pokok dan fungsi spesifik di bidang perdata dan tata usaha negara itu apa aja ya? Oke, jadi begini, kalau kita berbicara tentang spesifikasi, tadi kan sudah saya jelaskan, tetapi ternyata secara umum, ternyata ada spesifikasinya lagi. Secara spesifikasi memang diatur dalam Perja nomor 7 tahun 2021
bahwa jaksa pengacara negara itu memiliki 5 fungsi, antara lain. Pertama adalah penegakan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum? Penegakan hukum itu adalah jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, maupun mengajukan permohonan baik sebagai pemohon maupun sebagai termohon ke pengadilan di bidang keperdataan. Nah, contoh dari mengajukan gugatan, contoh relate-nya aja ya, di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu itu skopnya adalah wilayah Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Di Labuhan Batu ini ada suatu perusahaan plat merah yang kita sebut dengan perusahaan perkebunan Nusantara. Perusahaan perkebunan Nusantara ini bergerak dalam bidang perkebunan. Mereka diberikan lahan oleh negara. Lahannya itu ditujukan untuk penggarapan perkebunan. Nah, dengan lahan yang begitu luas, terkadang ada beberapa lahan yang bukan tidak ya, belum dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang relatif cukup panjang. Karena kondisi demikian, akhirnya tidak menutup kemungkinan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar akhirnya menggarap lahan tersebut. Nah, penggarapannya tersebut juga tidak jangka waktunya bukan jangka waktu yang pendek, jangka waktunya cukup panjang, 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Akhirnya mengklaim bahwa lahan ini adalah lahan kami. Nah, akhirnya kan sementara dalam peraturan perundang-undangan tegas sekali dinyatakan bahwa lahan negara itu tidak boleh diklaim oleh siapapun. Lahan negara baik difungsikan atau tidak difungsikan tetap menjadi lahan negara. Walaupun PTPN akhirnya tidak menggunakan, akan kembali kepada negara. Nah, ini kan timbul sengketa nih Mbak Asri. Timbul sengketa antara PTPN dengan masyarakat, sama-sama mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah yang bersangkutan. Kemudian harus ada penyelesaian dong. Masalah tanah itu adalah masalah keperdataan. Nah, solusinya apa? Harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Nah, PTPN bisa memberikan surat kuasa khusus kepada kami. Diberikanlah surat kuasa khusus kepada kami, kemudian kami yang mewakili seluruh hak-hak dari PTPN untuk bersidang di pengadilan untuk mengajukan gugatan sebagai sebagai penggugat. Nah, seperti itu. Kemudian contoh dari permohonan apa sih? Kan pasti gitu ya pertanyaan-tanya. Contoh dari permohonan misalnya seperti ini. Terjadi perkawinan sejenis. Nah, perkawinan sejenis ini kan tentunya kan melanggar Undang-Undang Perkawinan ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kami diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Nah, kemudian permohonan pembubaran PT dan seterusnya. Kemudian fungsi yang kedua, nih, biar tadi penegakan hukum nih. Nah, tadi penegakan hukum ya. Yang kedua Mungkin gimana? akan dijelaskan oleh tim kita nih. Gimana Mbak Rani? Untuk tusi kita yang kedua itu adalah bantuan hukum. Di sini bidang perdata dan tata usaha negara itu melalui surat kuasa khusus. Tadi Ibu Kasidatun sudah jelaskan tentang surat kuasa khusus itu kan. Itu diberikan oleh pemohon kepada kita untuk itu bisa dilakukan baik dia secara non litigasi maupun litigasi. Kalau misalnya dia untuk yang non litigasi, kita antara pemohon dengan kita sebagai sarana lah gitu kan untuk melakukan kesepakatan perdamaian, di mana apabila dari pihak antara para pihak itu mereka sepakat untuk berdamai, ada nanti kita buat akta perdamaiannya. Kalau misalnya dari kedua belah pihak tidak ada yang mau berdamai, kita akan melanjutkan secara litigasi. Itulah melalui proses pengadilan. Selain bantuan hukum, nah tunggu dulu nih, ada contohnya nih. Nanti kan masyarakat pasti bingung ya. Bantuan hukum tadi penjabaran ya. Tadi kan penegakan hukum udah kita jelasin nih. Contohnya tadi kan PTPN, kemudian pembatalan perkawinan. Kemudian tadi bantuan hukum kan sudah dijelaskan sama Rani bahwa bantuan hukum itu dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Nah, bagaimana Bu? Kita berbicara dulu non litigasi. Nah, non litigasi relate-nya di Labuhan Batu nih misalnya begini. Ada bank plat merah. Nah, bank plat merah ini kan kalau bank itu kan mereka kan memberikan pinjaman ya kepada nasabah. Nah,
pada saat memberikan pinjaman kepada nasabah, kemudian pada saat berjalannya proses peminjaman tersebut sudah berjalan, ternyata terjadi tunggakan nih oleh nasabah. Nah, Ya. kemudian pihak perbankan sudah melakukan penagihan secara patuh sesuai dengan SOP dari perbankan, tapi ternyata tidak kunjung selesai. Kan tidak harus stuck di situ, pasti harus ada solusi yang dilakukan. Solusinya apa? Nah, pihak bank dapat menggunakan jasa kita, jasa pengacara negara. Untuk apa? Untuk melakukan penagihan. Emang agak-agak mirip debt collector ya, gitu ya. Tapi lebih resmi lah ini ya istilahnya ya, ya benar-benar. Lebih resmi lah. Nah, kita dapat melakukan negosiasi nih Mbak Astri dengan si nasabah. Bagaimana mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan penyelesaian tunggakan tersebut gitu. Nah, pada saat itu namanya jalur non litigasi. Nah, pada saat nanti jalur non litigasi tidak selesai, ternyata si nasabah masih mangkrak. Aduh, saya nggak mau bayar, atau saya tidak sanggup bayar, saya tidak mampu bayar dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke jalur litigasi. Kami bisa melakukan gugatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh si nasabah tersebut untuk mengkonversi jumlah pinjaman yang dipinjam ke bank tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Oke, berarti dari penegakan hukum, bantuan hukum, ya kan, ada non litigasi, lalu bidang lain ada nggak Bu kira-kira? Kemudian yang ketiga, tadi udah dua ya. Nah, masih ada 3 PR lagi nih. Nah, yang ketiga yaitu pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum ini dia ranahnya cukup ranah non litigasi aja. Dia nggak ada litigasi karena ringan-ringan lah dia. Tapi ringannya dalam prosesnya, tapi tetap saja kita harus tetap serius ya dalam memberikan sebuah pelayanan hukum gitu. Nah, non litigasi ini adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat ada 3 produk di dalam pertimbangan hukum. Apa aja? Yaitu yang pertama adalah LO, yaitu pendapat hukum. Nah, pendapat hukum ini jaksa pengacara negara dapat memberikan pendapat hukum kepada stakeholder. Siapa stakeholder yang sudah kita jelaskan tadi? Pemerintah, negara, BUMN, BUMD. Nah, kemudian kita memberikan pendapat hukum baik atas permintaan maupun tanpa permintaan dari si stakeholder. Nah, berdasarkan penjelasan tadi nanti takutnya ada pertanyaan lagi. Ya ampun, Ibu JPN kayaknya overlap deh. Orang nggak minta kok dikasih pendapat hukum gitu ya. Nah, kenapa kita tetap bisa memberikan pendapat hukum terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder? Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder ini kan adalah kegiatan-kegiatan yang rawan terhadap permasalahan-permasalahan hukum. Nah, pada saat kita melihat ada suatu permasalahan, ada suatu indikasi adanya masalah dalam kegiatan tersebut, maka kami boleh memberikan pendapat hukum. Nah, jadi tujuan dari pendapat hukum ini pada prinsipnya adalah memitigasi resiko. Jadi kita mengurangi resiko, makanya seharusnya stakeholder itu berterima kasih ya gitu loh. Bayangin loh, saking baiknya kita nggak diminta aja kita kasih gitu. Novi lagi, gratis ya, lagi kan gitu ya. Nah, kemudian LO ini tuh dapat berbentuk pendapat hukum secara lisan atau secara tertulis. Nah, kemudian produk yang kedua yaitu LA, legal assistance, pendampingan. Pendampingan itu bentuknya seperti apa? Pendampingan adalah kami mendampingi stakeholder-stakeholder yang akan melaksanakan kegiatan, apakah itu kegiatan fisik, kegiatan penyediaan barang dan jasa, dan lain-lainnya. Tetapi hanya sebatas aspek hukum keperdataannya saja. Kita nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh keluar dari ranah hukum keperdataan. Jadi kita hanya masuk ke dalam aspek hukum keperdataan dan administrasi tata usaha negaranya saja. Itulah datun. Nah, kemudian kita memberikan pendampingan. Nah, pendampingan ini juga harus digarisbawahi, tidak boleh serampangan, Mbak Astri. Jadi, harus pendampingan kegiatan tersebut harus diberitahukan kepada kami sejak awal, sedini mungkin gitu. Dari hulu sampai hilir. Karena kalau seandainya stakeholder nih mau meminta pendampingan hukum kepada kami, kemudian mereka masuk memintanya itu pada saat di tengah jalan, besar kemungkinan kami akan menolak. Karena apa? Karena kami tidak tahu track record atau bagaimana
prosesnya dari awal, betul sekali. Proses dari awal kita kan tidak tahu. Takutnya ada perbedaan persepsi, ada perbedaan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain sebagainya. Makanya dia harus dimintakan sejak awal. Kemudian yang ketiga, adalah legal audit. Namanya audit itu namanya pemeriksaan ya Mbak Astri ya. Memeriksa juga nih. Memeriksa juga. Tapi iya, jadi seluas itu ya, luas banget gitu. Berat banget. Luas banget dan berat banget. Nah, legal audit ini adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah selesai. Harus selesai dulu. Dia harus sudah selesai, kemudian setelah selesai baru kami tim JPN melakukan pemeriksaan. Apakah seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sudah patuh atau taat terhadap peraturan perundang-undangan tentang aspek keperdataannya. Balik lagi dong ke aspek keperdataan. Nah, itu udah yang ketiga tadi ya. Yang keempat nih, tindakan hukum lain. Gimana Mbak Rani? Untuk tindakan hukum lain, kami dari bidang perdata dan tata usaha juga itu bisa melakukan 3 kegiatan. Kami bisa jadi fasilitator, kami bisa jadi mediator, dan kami bisa jadi konsiliator. Pengacara dong. Iya. Ya. Gitu. Kami bisa melakukan 3 kegiatan ini. Di sini kita jelaskan ya satu persatunya ya. Dari fasilitator. Nah, untuk fasilitator kami dari Jaksa Pengacara Negara dapat memfasilitasi untuk para pihak untuk bertemu. Untuk mereka bertemu, kami fasilitasi untuk menyelesaikan masalah tetap pada perdata dan tata usaha negara. Untuk yang kedua, kami bisa jadi mediator. Di sini kan namanya juga mediator. Kita pasti bersikapnya itu netral, ya kan? Pasti netral. Kesepakatan dari perdamaian itu adalah keinginan dari kedua belah pihak. Jadi kita nggak bisa memaksa untuk mereka untuk sepakat berdamai. Itu. Untuk yang ketiga kita menjadi konsiliator. Di sini kita bisa lebih dalam gitu ya Bu ya. Betul. Lebih dalam untuk masuk ke dalam ranah permasalahan mereka. Untuk hal itu di dalam kita menjadi konsiliator itu kita bisa ngasih saran, kita bisa ngasih pendapat. Tapi kembali juga kepada mereka mau menerima saran atau pendapat dari kita. Maunya gimana? Iya, maunya gimana. Kita tetap mengikuti apa mau dari para pihak, karena kita tidak bisa memaksa mereka. Itu untuk yang keempat ya. Yang terakhir Ini nih. yang terakhir. Tunggu, ada tambahan sedikit nih. Ya, sebelum kita masuk yang kelima. Nah, jadi permintaan sebagai mediator, fasilitator, dan konsiliator itu harus atas kehendak para pihak. Iya. Jadi nggak boleh kita yang mau dimediasi nggak, halo Bapak. Nah, jadi tindakan hukum lain ini adalah sengketa antar lembaga. Tadi ya, belum dijelaskan. Iya, pihaknya. Jadi pihaknya itu antara plat merah dengan plat merah. Artinya antar lembaga, pemerintah, BUMN, dan BUMD. Contohnya, saya kasih contoh nih yang relate ya lagi ya, kita yang relate nih. Di Labuhan Batu nih, kita sudah pernah menangani permasalahan ini. Untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan ini kan fokusnya adalah menjadikan pekerja-pekerja wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dong. Iya, benar. Nah, jadi di perjalanannya ada beberapa desa memang kepala desa yang membiayai atau yang menggaji pegawai-pegawai bukan ASN ya. Jadi pegawai-pegawai tersebut itu dibiayai oleh kepala desa atau digaji oleh kepala desa yang bersumber dari uang pemerintah. Nah, kemudian karena mereka tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS, akhirnya ini kan menjadi tunggakan. Nah, akhirnya BPJS Ketenagakerjaan karena kebetulan sudah MOU dengan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, mereka berkonsultasi sama kita, Ibu ini kita harus selesaikan. Otomatis kita menyelesaikan melalui jalur tindakan hukum lain, kita menegosiasi. Karena ada permintaan antara kedua belah pihak. Yang satu dari pemerintah, satu pemerintah punya, sama-sama dari pemerintah. Nah, penyelesaian inilah yang disebut sebagai penyelesaian tindakan hukum lainnya. Begitu Mbak Astri. Permintaan ya. Iya, harus ada permintaan dulu. Iya. 4 poin sudah Iya. isinya. Yang terakhir nih, Nah, ini yang penasaran. paling penting Ini banget yang ini. paling penting dari tujuan aplikasi Halo JPN. Betul. Gimana Bu? Rani? Untuk yang kelima tusi dari Datun itu adalah pelayanan hukum. Untuk pelayanan hukum biasanya kan masyarakat tuh yang datang ke kantor karena kita kan punya pos pelayanan hukum di kantor. Iya, benar. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi
Halo JPN, masyarakat itu nggak perlu lagi datang ke kantor. Mereka bisa mengakses aplikasi ini di mana saja dan kapan saja. Itu lebih memudahkan masyarakat sih untuk bertanya, berkonsultasi, tapi tetap dibatasin hanya sebatas Perdata dan Tata Usaha Negara saja. Untuk aplikasi ini, siapa aja itu bisa menggunakannya itu, dan ini gratis. Ini aplikasi ini cuma-cuma dan gratis. Layanan hukum gratis. Ini gratis, benar-benar ini gratis. Kalau misalnya nanti masyarakat mau bertanya, mereka bisa buka dari websitenya langsung. Di situ mereka bisa mengisi identitas mereka dan mereka bisa memberikan pertanyaan mereka. Nanti kita JPN akan menjawab semua masalah dari mereka, tapi hanya sebatas Perdata saja. Oh, jadi cara menggunakan aplikasi Halo JPN ini masyarakat bertanya melalui aplikasi tersebut. Melalui aplikasi. Jadi masyarakat, kalangan masyarakat yang seperti apa nih yang diperbolehkan untuk bertanya di aplikasi tersebut? Ya, jadi gini, tadi kan dijelasin Mbak Rani ya, bahwa semua masyarakat bisa mengakses aplikasi ini gitu. Nah, tapi ada pengecualian. Nah, pengecualiannya itu ya adalah masyarakat yang sudah didampingi oleh advokat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ya, itu tidak boleh. masyarakat yang memang sedang berproses atau telah berproses di pengadilan. Karena memang roh atau goals dari pelayanan hukum ini atau Halo JPN ini adalah konsultasi, Mbak. Konsultasi dan memberikan informasi. Kalau konsultasi itu kan tidak bersifat mengikat ya. Nah, tidak bersifat mengikat dan hasil dari konsultasi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau dasar untuk dijadikan sebagai bukti di proses persidangan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita membatasi atau mengecualikan dua poin tadi? Karena kita tidak ingin forum tersebut menjadi debatable. Karena ini adalah forum konsultasi bahwa kami memberikan jawaban berdasarkan literatur yang kami punya. Begitu juga mungkin masyarakat yang sudah didampingi oleh pengacara kan juga basic pengacara kan juga orang hukum. Yang namanya orang hukum ini pasti akan menginterpretasikan berbagai regulasi-regulasi secara luas. Nah, itu yang kami batasi, itu yang kami hindari agar tidak terjadi debatable di dalam forum. Maka kami membatasi yang dua poin tadi tidak bisa kita jadikan sebagai subjek untuk melakukan mengajukan pertanyaan melalui aplikasi Halo JPN. Oh ya, baik. Berarti Sobat Adiaksa bisa menggunakan aplikasi Halo JPN, tapi kalau belum dengan adanya pengacara ataupun belum ada masuk di persidangan, gitu ya, Bu. Kalau begitu, permasalahan hukum apa saja yang diperbolehkan dipertanyakan di aplikasi Halo JPN? Kalau Mbak Astri nanya kayak gini, ini kan masyarakat nanti kan kita jelasin nih, tapi dia bingung. Aduh, kok dijelasin cuma itu aja? Gimana sih aplikasinya? Kayaknya lebih bagus kita buka langsung ya. Biar kayaknya nih masyarakat lebih jelas nih. Kita buka bagaimana step by stepnya membuka aplikasi Halo JPN ini. Coba Mbak Rani tolong dibantu. Nah, Sobat Adiaksa, mari kita simak bagaimana cara login di aplikasi Halo JPN. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk masuk ke aplikasi Halo JPN-nya ya. Di sini kita buka Google dulu pertama. Terus kita buat www.halojpn.id. Oke. Di sini kita milih yang namanya tanya. Tunggu, layarnya bagaimana nih supaya nanti masyarakat tahu nih. Setelah dibuka coba naik ke atas dulu. Nah, seperti ini ya. Tampilan pertamanya. Lalu kita buka tanya JPN gratis. Di sini sudah dinyatakan gratis. Oke, kita buka. Di sini ada syarat dan ketentuan. Di mana tadi Mbak Asri bertanyakan permasalahan apa saja yang bisa dipertanyakan. Di sini ada tentang pertanahan, hukum waris, pernikahan dan perceraian, pendirian dan pembubaran PT serta hutang piutang. Di sini juga ada dijelaskan juga yang akan ditindaklanjutin itu hanya untuk permohonan yang dia itu identitasnya itu tidak boleh anonim. Karena di sini nanti ada mengupload yang namanya KTP. Terus pertanyaannya itu harus berhubungan dengan tidak berhubungan dengan materi perkara pidana.
Nah, ketika kita mengeklik setuju dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas, kita next. Di sini langkah keduanya kita masukkan identitas diri dulu terlebih dahulu. Nah, ada kita isi nama lengkap, nomor KTP, alamat, email, nomor HP, dan untuk wilayah hukum kita pilih Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Untuk satkernya kita pilih Labuhan Batu. Di sini kita upload KTP-nya ya. Ini memang harus KTP-nya ini tampak semua dan jelas. KTP pemohon. Ya, harus sesuai dengan nama yang di sini, nick-nya, semua alamatnya harus sesuai dengan yang kita upload di sini nanti KTP-nya. Di sini juga ada nomor HP. Nomor HP ini harus yang aktif dan yang terhubung dengan WA. Karena nanti di sini dari nomor HP ini nanti akan diberitahu apabila sudah dijawab dari Notifikasi kami. ya, jadi notifikasi deh. Notifikasi. Nah, ini kita isi gitu. Boleh coba diisi. Oke. Ini ada KTP yang kita ambil ya. Di sini Raji. Di sini kita kan udah masukkan identitas diri, ya kan? Kita isi nama, KTP, alamat, email, nomor HP, nomor HP-nya yang aktif, wilayah hukumnya kita pilih Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Labuhan Batu. Kita di sini upload KTP, baru kita next. Oke. Di sini ada Kategori permasalahan ya. ya. Tadi kategorinya kan udah dijelaskan di pertama kan hanya ada 5 ruang lingkup ini saja untuk kategori yang bisa dipertanyakan. Oke, di sini kita pilih kategorinya hukum waris. Judulnya tentang ahli waris. Tentang ahli waris. Oke. Di sini kita isi permasalahan. Apa pertanyaan kita? Apa yang mau dipertanyakan kepada JPN? Oke, di sini kita isi apakah misalnya apakah anak angkat bisa dijadikan ahli waris? Oke. Sudah kita isi. Di sini juga privasi. Nah, di sini masyarakat boleh memilih untuk mau dipublikasikan ataupun tidak. Misalnya kan kayak masyarakat mungkin Malu ya, merasa privasi banget. Nah, jadi boleh nanya tapi bisa dipilih nih, nggak usah dipublikasikan di aplikasi Halo JPN. di sini ada pilihannya bisa diprivasi ataupun tidak. Mana tahu dari masyarakat dia kan malu untuk bertanya permasalahannya kan. Oke, kita pilih di sini masalah ini bersifat pribadi. Oke, kita next. Nah, di sini untuk diperhatikan kembali untuk data-data dirinya apakah sudah lengkap atau untuk wilayah hukumnya di mana dia berada, di situ dia memilih wilayah hukumnya. Seperti kita ini kan di Labuan Batu, kita pilih Labuan Batu. Oke, setelah itu di-submit. Oke. Di sini kami dari JPN itu akan menindaklanjuti permohonan itu dalam waktu 3 hari kerja. Masyarakat nggak usah ragu kalau masalah permasalahannya itu nggak dijawab. Karena kami akan diberitahu apabila ada masyarakat yang bertanya melalui aplikasi ini. Jadi dalam waktu 3 hari kami harus dan dipastikan harus menjawab pertanyaan dari masyarakat melalui aplikasi ini juga. Oke. Berarti kan Bu, tidak perlu ada keraguan ya dari masyarakat kalau misalnya ini kita udah ngirim pertanyaan nih, submit pertanyaan. Kapan ya jawaban aku nih dibalas gitu? Kapan ya jawaban pasti dibalas ya Bu dalam waktu 3 kali 24 jam. Iya. Nah, nanti kalau udah tahu nih dibalas apa enggak itu tahu dari mana ya Bu? Tadi kan sebelumnya kita kan ada masukkan nomor WA. Oh iya, berarti notifikasinya ya. Masyarakat ada masukkan nomor WA, di situ nomor yang aktif dan bisa dihubungin lah nomor itu. Jadi nanti setelah JPN ini menjawab, kita JPN menjawab pertanyaan dari masyarakat, itu akan ada notifikasi bahwa pertanyaan mereka telah dijawab melalui aplikasi ini juga. Oke, berarti Sobat Adiaksa jangan ragu, aplikasi Halo JPN ini pasti akan dijawab dan jangan lupa ya, identitasnya harus identitas yang benar dan nomor WhatsApp-nya aktif. Kalau enggak gimana kita tahu itu dijawab atau bukan. Lalu selanjutnya Bu, misalnya nih udah dijawab, kita mikir ya kan, kita nih masyarakat masih bingung nih, ragu, gimana ya, kayak
pengen nanya lebih. Tapi kayaknya rasanya tuh pengen nanya lebih, tapi dari aplikasi kayaknya nunggu 3 kali 24 jam. Tapi kan udah ada pembukaan dari aplikasi. Ada solusi lain nggak Bu kira-kira? Yang namanya melalui Aplikasi ya, sarana aplikasi, kadang-kadang ada barangkali penjelasan yang kurang dipahami gitu, atau bingung, atau mungkin kalimatnya kok terkesan ambigu gitu ya, atau terlalu formal. Iya, atau terlalu formal, akhirnya sulit untuk dipahami gitu. Bisa, kita tidak hanya sebatas melalui aplikasi saja. Kalau memang nanti pada akhirnya masyarakat merasa kurang puas dengan jawaban yang ada di aplikasi Halo JPN, masyarakat tuh bisa datang ke kantor Kejaksaan Labuhan Batu. Nah, di kantor Kejaksaan Labuhan Batu tuh kita juga punya ruang pelayanan hukum. Oh iya, nah, tadi pos pelayanan hukum ada gratis pos pelayanan ya. hukum gratis. Tadi ya. Ada namanya ruang pelayanan hukum, nanti diarahkan, nanti masyarakat yang bersangkutan bisa langsung datang dan menunjuk langsung dengan JPN mana sih dia mau dilayani. Nah, gitu. Jadi nanti langsung face to face penjelasannya. Kalau memang nanti kurang puas lagi, bisa lebih dalam lagi dijelaskan. Nah, begitu Mbak Astri. Jadi nggak usah ragu. Oke, baik. Saya paham Bu. Berarti jadi aplikasi Halo JPN ini sebagai wadah untuk konsultasi kita, masyarakat, Sobat Adiaksa dimanapun berada. Nah, karena kita lagi di Kejaksaan Negeri Labuan Batu, tentunya masyarakat wilayah hukum Labuan Batu dong. Nggak mungkin wilayah hukum di Kalimantan, nanyanya ke JPN Kalimantan, harusnya kan. Jadi kalau misalnya mau bingung, mau nanya lagi, bisa main ke pos pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Gak boleh ragu lagi ya Bu, pasti aplikasi Halo JPN itu akan dijawab oleh ibu-ibu JPN cantik ini. Kira-kira sebelum penutupan, ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Ya. Untuk meyakinkan masyarakat nih kan, gimana nih, bisa nggak ya digunakan? Pada prinsipnya kan kita sudah masuk kepada era digital ya. Jadinya artinya teknologi kemudian internet itu sudah mudah sekali dijangkau. Jadi dengan era digital, kejaksaan itu berusaha untuk menyesuaikan terhadap peradaban zaman. Karena sudah masuk era digital, maka pimpinan-pimpinan kita di pusat sana berusaha untuk memberi suatu solusi atau sarana tercepat, yaitu melalui dan akhirnya meluncurkan aplikasi Halo JPN. Jadi masyarakat-masyarakat yang merasa kalau harus ke kantor kejaksaan waktunya tidak ada, atau tidak bisa ninggalin anak di rumah, nggak bisa ninggalin harus masak di rumah, harus belanja, nggak usah khawatir. Yang penting punya handphone, yang penting punya paket. Dimanapun Dimana berada. aja bisa, di rumah lagi masak Mbak Sri, Iya. lagi ngelonin anak, Tiba-tiba ada kepikiran pengen nanya tiba-tiba masalah hukum nih. lagi ada permasalahan nih di rumah tangga, aduh ada masalah rumah tangga nih, Ahli waris, ya, ahli gitu kan. waris. Nah, kita ini memberikan solusi terbaik, solusi yang jitu. Sisa klik tadi yang dibilang Mbak Rani, www.halojpn.id, langsung kebuka, langsung aja isi di situ. Berkeluh kesah nggak apa-apa, nggak usah dipublish, dijamin kerahasiaannya itu sangat terjamin. Kemudian akan dijawab oleh orang-orang profesional. Nah, kenapa tadi 3 kali 24 jam Mbak Sri? Kita jelaskan dulu. Karena memang kita kan berjenjang. Artinya semua jawaban-jawaban di aplikasi Halo JPN itu diawasi oleh pimpinan-pimpinan kita di atas. Jadi betul. Jadi jangan takut bahwa nanti pertanyaannya dijawab secara serampangan. Insya Allah tidak. Karena memang itu dilakukan secara berjenjang. Setiap pertanyaan itu akan diawasi oleh pimpinan-pimpinan kita yang ada di atas, atau pimpinan kita yang ada di pusat, di Kejaksaan Agung misalnya, seperti itu. Jadi jangan ragu untuk menggunakan aplikasi Halo JPN. Halo JPN ini gratis, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Gitu. Berarti tadi selain dari aplikasi Halo JPN, ada juga pos pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Selain itu Bu, ada media lain nggak bisa kita kunjungi Sobat Adiaksa dimanapun berada? Melalui apa kira-kira Bu? Selain kita bisa langsung datang, kita punya pos pelayanan hukum, masyarakat juga bisa melalui nomor WhatsApp. Di sini, di dalam aplikasi ini juga ada dijelaskan juga di sini di mana alamat dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu, di mana pos pelayanan hukum kita. Ada juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungin apabila jalur tercepat lah untuk bertanya, dan ada juga dari email. Ini langsung email ke Jari Datun. Ini langsung bidang Datun yang memegang untuk email ini. Berarti tinggal klik kunjungi aja. Iya, dari sini aja. Oke.
Ya, baik ibu-ibu JPN, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Jaksa Menyapa kita kali ini. Sampai ketemu di episode Jaksa Menyapa berikutnya. Terima kasih juga kepada Sobat Adiaksa yang telah menyaksikan. Jangan lupa ya, di subscribe YouTube kita dan di komen berikan komentar jika ingin ada yang dipertanyakan. Atau bisa melalui DM Instagram, Facebook maupun Twitter berikut ini. Sebagai penutup, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat selalu dan berbahagia selalu. Saya Asri, mohon undur diri. Terima kasih. Satu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi.